Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Arfiumita dengan NIM 122100074 dari Teknik Sipil 22 dari kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya yang berjudul Analisis Manajemen Kecepatan dan Kemacetan Akibat Belokan di Depan Mall Bumi Kedaton di Jalan PU, Bandar Lampung. Nah, dengan latar belakang, dengan poinnya ada 3. Yang poin pertama itu kemacetan di depan Mall Bumi Kedaton pada jam sibuk. Nah, ini terutama yang terjadi pada saat di pusat perbelanjaan. Yang kita tahu kalau misalkan Mall Bumi Kedaton itu pusat perbelanjaan yang di daerah tersebut itu sering terjadinya kemacetan pada jam sibuk, terutama di saat jam sekolah atau di jam pulang, jam makan gitu kan. Dan terjadinya penumpukan atau pada jam sibuk ini mengakibatkan terlambatnya arus lalu lintas yang menurunkan efisiensi mobilisasi masyarakat. Dan manajemen kecepatan dan penanganan kemacetan di persimpangan ataupun area belokan sangat penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan mengurangi resiko dari kemacetan tersebut. Dan untuk peningkatan volume kendaraan tersebut di daerah Mall Bumi Kedaton ini disebabkan tingginya mobilisasi masyarakat, terus yang berbelanja, beraktivitas, mau mereka seperti ke depan Mall Bumi Kedaton yang terdapat pom bensin dan di sekitarnya pusat perbelanjaan. Dan untuk poin keduanya itu perubahan kecepatan mendadak meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, dengan kecepatan yang mendadak dan tiba-tiba saat kita berkendara itu terjadinya kecepatan, terus tiba-tiba kemacetan terjadinya itu menyebabkan resiko terjadinya kemacetan. Dan kemacetan itu yang menyebabkan bisa terjadinya resiko kecelakaan saat kita untuk mau berbelok ke jalan PU itu atau saat kita mau muter balik untuk ke arah Wai Halim gitu kan. Nah, untuk poin ketiga, geometrik jalan tidak mendukung di area belokan atau persimpangan. Nah, geometrik sendiri ini kondisi di jalanan tersebut tidak mendukung, terutama di daerah yang terjadinya belokan atau simpangan yang menyebabkan lalu lintas di jalan PU itu terjadinya kemacetan. Dan pada penelitian saya ini tuh berfokusnya itu pada manajemen kecepatan atau kemacetan di area Mall Bumi Kedaton dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap pengaturan kecepatan dan strategi pengolahan lalu lintas yang dapat diterapkan untuk mengurangi kemacetan tersebut. Nah, rumusan yang saya lakukan itu ada 3 rumusan. Dan yang poin pertama yaitu bagaimana kecepatan lalu lintas dan pola kemacetannya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kemacetan. Yang ketiga, rekomendasi pengaturan kecepatan untuk mengurangi kemacetan tersebut. Next. Dengan tujuan penelitiannya itu seperti dari poin rumusan masalah. Tujuan yang pertamanya itu analisis kondisi lalu lintas kecepatan dan kemacetan. Yang keduanya itu identifikasi faktor penyebab kemacetan tersebut. Dan yang ketiganya itu merumuskan strategi manajemen kecepatan. Dengan manfaat penelitian yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama, rekomendasi kepada pemerintah daerah atau bisa RT, RW, atau kita ke kantor daerahnya gitu kan. Dengan kita kayak gimana sih cara untuk memperbaiki manajemen tersebut dengan kita menanyakan rekomendasi pemerintah daerah tersebut. Dan yang kedua, dasar pemasangan rambu dan alat pemantau kecepatan. Nah, untuk menyediakan itu agar kita dapat mendata atau menganalisis dari dasar kemacetan dari dasar pemasangan rambu ataupun alat itu dengan kita mengetahui nih tingkat kemacetannya itu bagaimana, tingkat kecepatannya itu bagaimana gitu. Dan untuk yang ketiga, mendukung pengembangan teori lalu lintas. Nah, mendukung pengembangan ini tuh berpengaruh untuk pusat perbelanjaan terhadap pola kemacetannya dan kebutuhan manajemen kecepatannya.
Untuk ruang lingkup sendiri itu terdapat 3 poin, yaitu yang pertama lokasi. Nah, lokasinya itu sendiri itu berada di pas depan belokan depan Mall Bumi Daton, yaitu Jalan PU yang kita tahu itu pemakaman umum. Dan untuk kedua itu subjek. Nah, subjeknya itu kendaraan yang melintas selama jam sibuk, seperti jam 7 sampai jam 9, jam 7 sampai jam 9, jam 11 sampai jam 3, jam 1, atau jam 4 sampai jam 6. Terus yang ketiga itu fokus. Nah, fokusnya itu pada kecepatan kendaraan dan pola kemacetan tersebut. Untuk tinjauan pustaka saya itu memiliki 4 poin. Nah, 4 poinnya itu terdapat manajemen kecepatan lalu lintas yang berproses pengaturan kecepatan kendaraan di jalan untuk menciptakan arus yang aman atau tertib dan lancar. Dan yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang rawan seperti di MBK ini yang perempatannya, belokan tajamnya, ataupun area fasilitas umumnya. Untuk penerapan batas kecepatannya itu salah satu cara untuk mengurangi resiko dari kecelakaan ataupun kemacetan. Dan untuk kemacetan lalu lintas, ini tuh kondisi di mana terjadi penumpukan kendaraan yang menghambat kelancaran arus lalu lintas di jalan tersebut, yang menyebabkan volume kendaraan yang membludak atau yang tinggi, menyebabkan kapasitas jalan yang terbatas, membuat ruang jalan itu menjadi sempit. Dan studi yang menunjukkan ini bahwa kemacetan di pusat keramaian itu dengan waktu tunggu di persimpangan dan kurangnya koordinasi antar kendaraan yang melaju lurus ataupun mau berbelok. Nah, sering terjadinya itu saat untuk berbelok ketika kita terjadi di depan kita tuh terjadi kemacetan dan kita ketika mau belok itu terjadinya hambatan. Nah, untuk poin ketiga itu pengaruh pusat perbelanjaan terhadap lalu lintas. Nah, keberadaan pusat perbelanjaan itu tuh sebenarnya menjadi suatu masalah untuk terjadinya kemacetan lalu lintas ataupun terjadinya arus yang cukup tinggi dengan aktivitas yang keluar masuknya dari mall tersebut atau pada jam-jam tersebut. Dan untuk poin keempat itu manajemen kecepatan di area belokan pusat keramaian. Nah, ini tuh kalau dari saya untuk penerapan rambu lalu lintasnya itu di area belokan itu sangat efektif dalam mengurangi konflik lalu lintas dan mencegah penumpukan kendaraan di satu wilayah atau di satu titik tersebut. Dengan penelitian ini juga menyarankan pemasangan kamera pemantau kecepatan sebagai cara untuk memastikan pengemudi mematuhi aturan batasan kecepatan tersebut. Next. Nah, pada metode penelitian ini, desain yang saya gunakan itu deskriptif atau kuantitatif, dan lokasinya itu berada di belokan Mall Bumi Daton. Dan waktunya itu jam puncak jam 7 sampai 9, 11 sampai 13, 16 sampai 8, dan populasinya sendiri itu semua kendaraan yang melalui lintasi di daerah depan MBK itu. Dan untuk sampelnya itu, sampel yang diamati atau dicatat dengan interval waktu tertentu. Next. Dengan teknik pengumpulan datanya itu ada dua, yaitu observasi langsung, mencatat kecepatan, jenis, dan volume kendaraannya. Terus kalau yang teknik keduanya itu dengan perekaman video, seperti yang saya bilang tadi, dengan dipasangnya video itu kita bisa menganalisis atau mendata secara tidak langsung menggunakan seperti data sekunder gitu dengan kita melihatnya tanpa kita hadir di lokasi tersebut. Next. Dengan teknik analisis datanya itu statistik deskriptif mendistribusikan kecepatan dan tingkat kemacetannya. Dengan regresi linearnya itu hubungan antara kecepatan kendaraan dan tingkat kemacetannya. Kesimpulan dari laporan saya ini, pentingnya itu manajemen kecepatan di area rawan kemacetan. Yang kedua yaitu dampak positif bagi pengguna jalan dan efisiensi lalu lintas. Mungkin
presentasi dari saya sekian. Mungkin dari Abang atau kakak-kakak dan teman-teman ada yang mau memberi pertanyaan atau saran? Ya boleh, Rizky Andrian. Izin bertanya itu kan tadi kan teknik data apa aja yang dipakai untuk menganalisis kemacetan? Ada ada dua, observasi Boleh langsung dilihatin ya? sama perekaman video. Setelah kamu dapat data itu ya, itu ada atau aplikasi tertentu nggak untuk mengkaji atau menstatistikin data-data itu? Sedangkan yang saya tahu kan data-data tersebut kan banyak tuh, berarti kan jam-jam hujannya itu ada aplikasi khusus nggak atau suatu metode khusus untuk mengklaster-klaster atau mengumpulkan data-data tersebut agar mendapatkan hasilnya. Sedangkan kalau saya tangkap itu kalau misalnya menghitung manual ya, itu seperti tidak mungkin aja. Sekian, terima kasih. Nah, karena di sini kan dari proposal atau jurnal sebelumnya. Nah, kalau untuk saya di sini tuh observasi langsung seperti yang sudah kita pelajari juga saat kita RLL itu kan kita juga melakukannya dengan secara manual dan itu berkemungkinan dan tapi untuk di metode penelitian ini, laporan yang sedang kita lakukan ini itu tuh tidak memungkinkan untuk kita mengobservasi secara langsung untuk sekarang dan tapi kalau untuk melanjutkan atau meneruskan dari proposal yang saya lakukan ini bisa saja kita lakukan dengan secara langsung. Kalau misalkan saya kembangkan lebih lanjut lagi proposal ini ke depannya untuk di bab 4, bab 5 dan seterusnya. Jadi jawabannya tuh kalau untuk manual sekarang, apa yang kita lakukan sekarang itu nggak memungkinkan emang, tapi kalau untuk dikembangkan selanjutnya memungkinkan. Oke, makasih Cindy. Mungkin sedikit saran aja, mungkin biar lebih berkembang juga jurnal ya, nambahin suatu metode gitu, seperti kita tahu sendiri kan ada untuk pengumpulan data itu kan ada DA ya, seperti data implement analysis atau RCI gitu. Mungkin ditambahkan lagi di teknik pengumpulan datanya. Saran aja. Oke, makasih Andre. Oke, makasih. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya? Dua pertanyaan, saran atau bagaimana? Kalau nggak ada ya sudah mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya atas kesempatan. Waalaikumsalam.